Ya, shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, tentang hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini yang sangat kita butuhkan itu adalah hikmat. Ya, apalagi ya kalian sebagai anak-anak muda gitu ya, karena perjalanan hidup ke depan tuh masih panjang, masih banyak hal yang harus digumulkan. Dan tanpa hikmat Tuhan kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita buka bersama Daniel pasal yang pertama, yuk kita lihat. Daniel pasal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah di Istana Babel. Kita baca secara bergantian karena agak panjang, ayat yang pertama mulai. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Ayat 3, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasanya diminum, ya. Diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Saudara, kalau kita melihat dan membaca di sini ada satu kisah ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim di Israel, Nebukadnezar Raja Babel itu menyerang ke Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem ditaklukkan, bahkan perkakas di rumah Tuhan di bait Allah itu dibawa ke Babel untuk menjadi penyembahan berhala di rumah dewa di Babel. Lalu ketika itu raja bertitah kepada Aspenas, itu pegawai istana, raja bilang, pilih beberapa orang pemuda, mereka itu yang masih muda, dan yang dari keturunan raja dan bangsawan, untuk dibawa ke Babel, bukan untuk perbudakan, tapi mereka akan bekerja di kantor pemerintahan di Babel. Ya, berarti ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Lalu di sana terpilih ya, kita tahu bersama dikatakan tadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama-nama mereka sebelum diganti di Babel. Dikatakan tadi ayat yang keempat, coba kita baca, siapa yang dipilih saudara, yang masuk ke kriteria yang dipilih oleh raja, yakni apa? Ayat yang keempat baca bersama lagi dengan suara yang keras, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Untuk bekerja di kerajaan Nebukadnezar itu adalah istana tempat penyembahan berhala yang tidak mengenal Tuhan. Disuruh pilih orang-orang muda, yang pertama dikatakan yang tidak bercela lakunya. Dan juga yang memiliki banyak hikmat. Di masa-masa seperti sekarang ini, anak muda, kalian tidak bisa hanya mengandalkan kepinteranmu, ijazahmu, apalagi hal-hal yang menurut kita nih sekarang, oh kalau saya sekolah tinggi S1, S2, S21 kayak Samsung, S23 lah, maka saya pasti masa depannya itu sukses. Hikmat itu nggak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah.
Hikmat itu tidak ada hubungannya dengan ijazah yang kau miliki. Di zaman sekarang teknologi yang begitu maju, ya, yang namanya AI itu saudara, dia bisa bikin lagu loh. Jadi sekarang ya para pencipta lagu hati-hati. Kemarin suami saya coba suruh AI untuk bikin lagu rohani. Pertama keluar liriknya. Di dalam gelap engkau datang sebagai cahaya bagiku, engkau penyelamat jiwaku. Lalu suami saya bilang coba bikin aransemen musiknya. Keluar udah plus suara, plus lirik, plus aransemen musik. Dan itu gak kena copyright. Saudara bisa bayangkan, gila nih zaman ini sekarang. Ya, jadi kita dengan kekuatan kita sendiri, kita udah gak bisa. Apa yang kita mau andalkan? Jangan-jangan AI lebih pintar loh dari kita. Iya apa ya? Apa yang bisa membuat nilai dirimu itu berarti waktu kau punya hikmat Tuhan. Ketika Raja Nebukadnezar memilih orang-orang muda untuk bekerja di istananya, itu istana tempat penyembahan berhala loh. Tapi dia pilih orang-orang yang pertama tidak bercela. Saudara, saya percaya bahwa hikmat itu hanya ada pada Tuhan, kata firman Tuhan. Hikmat itu sesuatu yang akan kecerdasan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Tidak kepada semua orang loh. Dan hanya orang-orang yang punya hikmat yang akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, dan bukan hanya Tuhan yang memilih, bahkan di kerajaan di Babel yang tidak mengenal Allah, bahkan itu penyembah berhala. Mereka memilih orang-orang yang punya hikmat. Jadi anak-anak muda tolong hari ini isi hidupmu dengan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan turun dalam hidupmu. Karena hanya itu yang akan membedakan engkau dengan orang dunia. Amin. Enggak ada yang lain. Waktu kita ini penuh dengan hikmat Tuhan, di sana dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Apa itu cela? Cela itu dosa. Cela itu noda. Saya berdoa supaya sekalian semua anak-anak muda di sini, mari jaga hidup di dalam kekudusan. Amin. Kunci untuk kita punya hikmat Tuhan itu, kita harus berjalan dalam kekudusan tanpa cela. Yang sudah punya pacar berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan. Yang sudah pacaran, angkat tangan. Ya, yang sudah pacaran. Kalau masih di bawah 20 tahun, enggak usah pacaran ya. Yang di bawah 20 tahun, enggak usah pacaran. Ya, kau itu belum mengerti tentang hidup ini, enggak usah pacaran. Cuma buang pulsa, buang ongkos, buang pikiran, buang tenaga. Ya, jadi yang masih di bawah 20, enggak usah pacaran. Katakan, enggak ada yang mau amin. Ya, benar. Karena pacaran itu adalah persiapan untuk pengenalan, kamu akan memasuki pernikahan. Jadi kalau belum yakin mau menikah, enggak usah pacaran. Karena ini bukan zamannya, oh gonta-ganti, kan dicoba-coba dulu Bu. Ya, emang kau pikir nih apaan mau dicoba-coba? Jangan ya saudara, kita ini orang percaya anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan diberi hikmat yang berlimpah-limpah. Karena waktu kau menghormati Tuhan, maka Tuhan itu beri kita hikmat. Ya, tolong jangan pacaran dulu. Yang sudah 20 tahun pun ya jangan terlalu ngebet ya. Maksudnya kalau memang belum yakin, ya kalau saya sih ngomongnya mending lama berdoa. Ya lama berdoa, kalau sudah yakin itu jodoh baru menikah. Ya daripada ya itu tadi salah nanti, karena banyak sekarang orang menikah itu bukan karena dari Tuhan. Kenapa terjadi banyak perceraian? Karena orang menikah itu bukan jodoh dari Tuhan. Ada yang pacaran sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Ya, lalu dia pikir, ya saya kan sudah terlanjur, daripada terlanjur ya sama siapa lagi saya mau nikah. Akhirnya terjadi hubungan yang begitu. Kenapa banyak tingkat perceraian? Yaitu karena banyak hubungan yang bukan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Jangan ya, karena aduh hari gini orang nonton film porno bebas, orang lihat apa tuh bebas, setan itu ada di mana-mana. Nah kalian pacaran, ya pasti ada dagingnya dong di dalamnya. Namanya orang pacaran, dua orang yang berbeda jenis.
Ya tadinya deket-deketan, pegangan tangan, lama-lama mulai naik. Ya ini terjadi sekarang. Jangan ya nak ya, jangan. Lebih baik jangan ya. Jaga kekudusan. Yang dipilih dari Yerusalem pada waktu itu dipilih anak-anak muda yang tidak ada suatu celah. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang takut akan Tuhan, yang akan diberi hikmat Tuhan. Dan dikatakan di sana yang memiliki berbagai-bagai hikmat. Karena kalau orang itu nggak takut Tuhan, tidak mungkin dia punya hikmat. Hanya orang yang takut Tuhan yang akan punya hikmat. Saya berdoa semua anak muda di GSJS ini diberi hikmat Tuhan, amin. Supaya kau pilih jodoh, kau tahu yang benar mana. Dulu saya sebelum bertobat, saya kalau pilih cowok, yang pertama yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, ya ATM pribadi, semua yang pribadi. Karena dulu saya pikir itulah kebahagiaan. Tapi ternyata setelah saya kenal Tuhan, wah saya baru tahu dibukakan, diberi hikmat Tuhan. Oh ternyata itu enggak benar. Karena kaya saja enggak cukup untuk memberi kebahagiaan. Tapi banyak anak muda sekarang bilang gini, kalau saya bu pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Bertobat kau ya. Saya enggak mau menangis, bahagia amin. Ya ngapain menangis di atas Mercy, biar di atas Mercy kalau nangis ngapain saudara ya. Ketika saya terima Yesus, saya diberi hikmat Tuhan. Dari mana saya dapat hikmat Tuhan? Dari firman Tuhan. Waktu kau banyak bergaul dengan firman Tuhan, baca firman, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, yang tiap hari baca Alkitab. Nah ini, kalau nggak pernah baca Alkitab, mau dapat hikmat dari mana? Ya, nggak ada hikmat di tempat yang lain. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saya mau saudara mulai besok saudara komitmen ya, anak-anak muda baca Alkitab, amin. Mau komitmen? Nggak usah disuruh baca 5 pasal, tolong dikasih tugas nih ya. Nggak usah 5 pasal, nanti kebelengeran, malah nggak ada yang dilakukan. Mulai baca dari kitab Amsal. Ya, mulai besok baca Amsal pasal yang pertama. Lalu dapatnya apa? Tolong ditaruh di story Instagram. Amin. Saudara belajar mendapatkan sesuatu dan saudara juga mulai belajar untuk memberitakan firman. Amin. Enggak apa-apa nanti temanmu bilang, kok sekarang rohani? Puji Tuhan. Tiap hari angkat satu ayat Amsal yang memberkati hidupmu. Baca aja dari pasal yang pertama. Nanti kalau nggak ngerti ini ayatnya maksudnya apa? Tanya sama kokoh pembimbingmu di sini ya. Ini maksudnya apa? Coba bagaimana kalian bisa punya hikmat Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab. Sumber dari hikmat Tuhan itu adalah dari firman Tuhan. Kita ada di zaman yang begitu ke depan ini persaingan itu begitu luar biasa. Sekarang banyak kepintaran manusia mulai diganti dengan robot, mulai diganti dengan mesin, dengan komputer. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita lagi untuk menghadapi. Saya nggak bisa bayangkan ya, di zaman-zamannya kalian tuh nanti cari kerja itu seperti apa ya susahnya. Sedangkan sekarang ini aja orang cari kerja itu udah nggak usah orang lain yang mau berbisnis aja sekarang punya modal itu bingung mau bisnis apa, ya nggak? Yang nggak punya modal nggak usah gini-gini. Yang saya tuh ketemu banyak orang punya uang, sampai ngomong bu bingung bu mau bisnis juga bisnis apa ya? Hari gini tuh apa? Dengan era globalisasi sekarang. Pasar-pasar dikuasai oleh luar negeri. Dengan adanya TikTok, adanya apa, penjualan-penjualan dari luar negeri masuk semua. Kita ini rasanya mau bagaimana loh. Ini seperti hal keadaan ini ketika Raja Nebukadnezar hendak memilih orang-orang pilihan untuk dibawa menjadi pegawai di istana raja. Pada zaman itu saudara, yang lain itu dibawa sebagai tawanan, sebagai budak di Babel. Tapi pemuda-pemuda ini dipilih menjadi pegawai di istana raja. Dan mereka dikasih makan makanannya raja. Coba baca ayat yang berikutnya dikatakan di sana. Ayat yang ke-7 tadi. Pemimpin pegawai istana itu
memberi nama lain kepada mereka, ya. Jadi lihat tadi, perhatikan, tadi nama mereka itu adalah di sana Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Sampai di Babel nama itu harus diganti karena nama-nama mereka ini adalah memiliki arti nama yang sangat luar biasa sebenarnya, yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ketika sampai di Babel, ya, pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya apa? Beltsasar. Hanaya dinamainya apa? Sadrak. Lalu Misael dinamainya apa? Mesak. Dan Asaria dinamainya apa? Abednego. Jadi ini adalah nama pengganti mereka di Babel. Nama-nama dewa-dewa Babel. Padahal tadinya nama mereka itu nama yang penuh arti Alkitabiah. Daniel itu artinya dan itu hakim, iel Allah. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya, sampai di sana diganti jadi Beltsasar, nama dewa yang ada di Babel. Tapi ketika nama mereka diganti, apakah hidup mereka berubah? Tidak. Raja Babel berkehendak mengganti nama mereka supaya hidup mereka juga berubah. Tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Tapi yang namanya iman itu kan dari dalam. Waktu orang penuh hikmat Tuhan, hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, mereka tidak bisa digoncangkan, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mereka yang terpilih untuk bekerja di istana raja, mereka itu diberi makan makanannya raja. Diberi wine, anggurnya raja. Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian yang terpilih, masuk di istana, lalu disuruh makan makanannya itu bertentangan dengan hukum bangsamu pada waktu itu, dengan agama, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan minum anggur. Kira-kira kalian pilih yang mana? Wah, itu kalau kita pasti sudah selfie ya. Makanan raja di sini selfie, anggur raja di foto selfie, upload di story kan. Makan makanan raja, minum anggurnya raja. Udah kelihatan gak berhikmat semua itu? Ya, baru ditawari makanan raja saja sudah tergoda. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tergoda. Dengan jelas Alkitab berkata mereka menetapkan diri untuk tidak menajiskan hidup mereka dengan anggur, minuman, dan dengan makanan santapan raja. Karena mereka tahu itu akan menajiskan mereka. Orang yang punya hikmat Tuhan, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, mereka tahu beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang banyak anak muda kalau saya tanya, kenapa kamu merokok? Ya gimana Bu, di kampus saya semua orang merokok. Goblok gak? Blok. Maaf ya, maaf. Ya, iya. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Tetapkan prinsipmu, tetapkan hatimu, hormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau. Dan kalau engkau dihormati Tuhan, hidupmu diangkat tinggi oleh Tuhan. Katakan, amin. Jangan ikut-ikutan. Orang yang punya hikmat Tuhan, dia menetapkan satu prinsip hidup yang tidak bisa tergoyah. Ya, saya merokok Bu, orang teman-teman saya semua merokok. Saya minum Bu, orang teman-teman saya semua minum. Ya biar mereka mau minum, biar mereka mau merokok. Ya kamu tetap tentukan standar. Anak saya bilang, teman-temanku semua merokok Mam. Yang cewek merokok. Apalagi yang cowok. Ya tapi saya bilang sama dia, kamu kalau jatuh cinta jangan sama laki-laki yang merokok. Apalagi yang dugem. Ya, apalagi yang mabok. Jadi anak saya punya standar. Biar yang ganteng naksir, ya, biar mau lulusan apa, ya ganteng sih Mam, nyambung sih, tapi merokok. Nggak jadi, kecuali dia mau berhenti rokok dulu. Itu namanya kamu punya standar, punya nilai. Waktu kamu punya hikmat Tuhan,
Kamu yang menetapkan standar dirimu, apalagi yang perempuan-perempuan ini saya mau bilang ya, jangan turunkan nilai dirimu ya karena perubahan lingkungan yang ada di sekitarmu. Amin. Ketika saya bertobat, saya nggak mau sembarang jatuh cinta. Karena saya sudah diubahkan, hidup saya dikuduskan, saya diangkat oleh Tuhan. Ya, dan wanita super hanya untuk pria super. Baby Teguh. Iya toh, rugi. Kamu udah ditebus, harganya mahal. Kenapa kamu mau nikah sama laki-laki yang murahan begitu? Kagak lah. Yang cowok-cowok juga, tetapkan standar dirimu. Menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Cuma itu sumber kebahagiaan di hidup. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan loh. Itu kata firman Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau kau dihormati Tuhan. Kita dihormati manusia aja senang. Apalagi kalau dihormati Tuhan, senang enggak? Wow, itu luar biasa. Ya, mau sehebat apapun dunia berubah. Orang-orang yang menetapkan standar hidupnya karena punya hikmat Tuhan. Engkau akan dibedakan oleh Tuhan. Seburuk apapun dunia berubah, sesulit apapun masa ini berubah. Tuhan tahu, memilih orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat, nggak sembarangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipilih Tuhan. Lalu dikatakan saudara ketika dia ditawari untuk makan makanannya raja, karena raja beri perintah. Apa yang saya makan, itu yang mereka makan. Apa yang saya minum, itu yang harus mereka minum. Tapi mereka tahu makanan dan minuman itu menajiskan diri mereka. Dan mereka tidak mau. Coba lihat saudara. Dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tadi ayat 8. Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9 baca bersama, maka apa? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, waktu kau menghormati Tuhan, menetapkan standar hidupnya dengan firman Tuhan, Tuhan yang sanggup mengubah orang. Sehingga Daniel tadinya tidak punya ordal loh. Ini pemimpin kepala istana ordal enggak? Ngerti ordal kan? Apa itu ordal? Saya pikir pada nggak tahu lagi ya. Sekarang ini kan orang bilang kalau mau apa harus pakai ordal. Saya dengar banyak orang kesaksian, Bu doakan saya ya. Saya ini mau mendaftar ke sini mau cari kerja. Tapi dengar-dengar di situ harus ada ordal. Waktu engkau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengaruniakan kepada Daniel sehingga Tuhan menggerakkan hati kepala istana. Ini orang paling dalamnya istana ini. Karena dia kepala istana. Untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada siapa? Daniel. Waktu kau menjadi orang yang hidup menghormati Tuhan. Kau gak perlu sibuk cari muka. Kau gak pernah sibuk jilat kanan kiri. Gak usah cari muka, karena kau sudah punya muka, amin. Orang yang cari muka itu yang mukanya belum jelas. Kalau kita mukanya sudah jelas, gak usah cari-cari muka, amin. Cari Tuhan. Waktu kau hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan yang mengangkat dan menjamah hati kepala istana, sehingga dia memberi kasih dan sayang kepada siapa? Daniel dan teman-temannya. Gak usah kita sibuk hal-hal yang lain. Waktu kau mengandalkan Tuhan. Saya banyak mendengar orang anak-anak muda bersaksi. Bu saya ini mau mendaftar ke kedokteran ini. Katanya harus ada orang dalam bayar sekian puluh juta. Tapi saya berdoa Bu. Karena Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berpuasa Bu. Waktu saya berdoa saya berpuasa. Tiba-tiba dalam pengumuman saya lulus. Padahal semua yang lulus itu pakai uang pelicin sama orang dalam. Tapi Tuhan membela saya. Siapa yang bisa menggerakkan hati orang-orang yang di atas yang punya keputusan. Yang berhak mengambil keputusan. Hanya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Bahkan ketika engkau berkenan pada Tuhan saudara. Alkitab berkata musuhmu pun akan didamaikan Tuhan dengan engkau. Itu janji firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana saudara. Ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau
Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu ini kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja karena gak taat. Lalu apa jawabnya Daniel? Saudara baca bersama. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 10 hari cuma makan sayur dan air putih. Yang lain makan daging. Boleh dicoba ini untuk menurunkan berat badan. Ya, untuk lebih sehat. Anak-anak muda sekarang, tubuhmu itu bait Allah loh. Daniel, mereka masih muda. Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi mereka tahu tubuhnya adalah bait Allah. Mereka nggak mau tubuhnya mereka sakit karena salah makan. Anak-anak sekarang, ya tiap hari minum boba, tiap hari minum apa itu segala macam itu yang bergula-gula. Maaf ya, sekarang ini rumah sakit dipenuhi oleh anak-anak muda, umur belasan sampai 20-an. Diabetes, ya gagal ginjal. Ponakan saya umur 21 tahun, tiba-tiba enggak bisa bangun pagi, kena stroke. 2 kali operasi otak dibuka otaknya sampai sekarang lumpuh. Kenapa? Makanannya yang manis-manis semua dia makan. Hati-hati ya, kalau kau punya hikmat Tuhan, kau tahu menjaga tubuhmu, amin. Jangan banyak makan yang bergula. Sekarang itu kalian makannya ya makanan-makanan cepat saji, yang bertepung, yang pakai bumbu-bumbu segala macam. Ingat, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang anak-anak muda seumur kalian itu sudah kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Hati-hati loh. Ya, perjalananmu itu masih panjang. Firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan makan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka cuma minta sayur dan air putih. Selama 10 hari dia bilang coba bandingkan. Kita baca dikatakan di sana, disuruh bikin percobaan. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Lalu apa? Ayat 14. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata apa? Perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kok malah jadi gemuk ya? Padahal cuma makan sayur sama minum air loh. Maksudnya segar kali ya. Tapi ini bahasanya, ini interpretasi bahasa Indonesia ini ya. Lebih segar karena makan sayur sama minum air putih. Lalu ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, baca dengan suara nyaring, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Siapa yang mau dikasih Tuhan kepintaran seperti itu? Saya mau bersaksi ya, kalau Daniel kita sudah baca di Alkitab. Saya ini cuma anak muda dulu, lulusan dari kota kecil di Sulawesi, namanya Kota Poso. Kalian boleh cari itu di peta, mudah-mudahan ketemu. Ya, siapa yang pernah dengar Kota Poso? Ada ya, yang lain enggak pernah dengar? Kemana aja? Itu tempat saya dilahirkan. Saya tidak berpendidikan tinggi, ya. Saya lulusan SMA, lalu ketika saya terima Yesus, saya terima hikmat Tuhan. Saya diubahkan. Secara manusia, bahkan ketika saya diusir dari keluarga saya tidak boleh bawa ijazah. Jadi ilmu yang selama ini saya dapat di sekolah, ternyata saya tidak bisa pakai untuk masa depan saya. Secara manusia semua jalan itu buntu. Tapi ketika saya temukan hikmat Tuhan, saya bergaul dengan firman Tuhan.
Yang pertama dirubah itu cara saya berpikir. Dulu apa yang merupakan keuntungan sekarang bagiku kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih berguna. Firman Tuhan memampukan kita punya hikmat. Hari ini apa yang terjadi? Saya masih tetap tidak punya ijazah karena ijazahnya tahan sama papi saya dulu. Dan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Kalau hari ini saya bisa diundang berkhotbah di Jakarta, di perusahaan-perusahaan besar, di depan orang-orang yang lulusan luar negeri, di depan dokter-dokter, di depan pejabat-pejabat. Saya mau tanya, apakah karena saya pinter? Apakah karena saya lulusan cum laude dari luar negeri? Lalu kenapa saya bisa menyatakan semua hikmat Tuhan? Itu karena saya punya firman dalam hati saya. Dan kalau kalian tuh punya firman Tuhan, kalian tuh punya hikmat yang luar biasa loh. Makanya mulai sekarang bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi berkata-kata sembarangan dengan mulutku. Aku mau pakai mulutku ini untuk memperkatakan firman dan hikmat Tuhan. Amin. Dan hari ini saya melihat saudara, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil. Saya pernah berkhotbah di satu kantor di Jakarta. Ada seorang bapak datang saudara, dia menghampiri saya. Lalu dia bilang begini, Bu, saya mau ngomong sesuatu sama ibu. Saya ini orang pintar, Bu. Saya ini lulusan, saya ini master dari negara ini, saya ambil ini lagi di Amerika, saya ambil ini di Australia, saya ambil ini di Jerman. Pokoknya titelnya berjejer-jejer dan semua luar negeri. Dan ibu tahu, saya ini orang yang paling susah untuk menerima khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Karena itu cuma masuk di logika saya. Saya tidak percaya, setiap kali saya dengar khotbah ini, nggak masuk akal. Begini, saya tentang. Tapi ketika saya dengar khotbah ibu tuh nggak masuk di sini saya, tapi menusuk sampai ke sini. Saya nggak bisa protes, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya bilang sama dia, Bapak tahu kenapa? Karena hikmat Tuhan yang sedang saya sampaikan. Itu yang Rasul Paulus berkata, karena kami ini berbicara bukan dengan hikmat manusia, tapi kami berbicara dengan hikmat Tuhan. Dan kalau kau punya hikmat Tuhan, engkau itu menjadi berharga. Saya juga pernah mendengar kesaksian dari salah satu pendoa saudara. Dia itu cuma pendoa di gereja. Dia takut Tuhan, dia tiap hari baca Alkitab. Di kantornya itu dia tadinya kerja di bagian lab, ya, penelitian. Dan kantor itu punya ribuan karyawan. Secara manusia dia nggak mungkin diangkat menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tempat dia bekerja. Mungkin dia bisa diangkat menjadi kepala lab karena dia itu bertugas di lab. Tiba-tiba kepala kantor tuh panggil dia dan bilang begini, Pak, maaf ya, Bapak mau nggak saya kasih satu jabatan baru. Dia tanya apa ya Pak? Saya mengangkat Bapak jadi kepala personalia yang membawahi sekitar 3.000 pegawai. Dia kaget dan dia syok. Loh Pak, tapi kan saya ini di bagian lab. Kenapa Bapak mempercayakan itu? Saya melihat Bapak orangnya beda. Karena engkau punya hikmat. Dan yang katakan itu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak ini seorang pendoa dan dia tiap hari bergaul dengan firman. Saya yakin saudara, kalau kita penuh dengan firman, kau ketemu teman, kau bisa nasihati, kau ketemu orang yang keluar dari mulutmu itu, apakah Bapak ini dinilai dari apa? Ya karena ada hikmat Tuhan dalam dirinya, cara berkatanya berbeda, perilakunya juga berbeda. Dan dia diangkat menjadi kepala personal ya yang membawahi 3.000-an pegawai. Saya bilang, wow Pak luar biasa, iya Bu. Itu semua karena hikmat Tuhan dalam diri saya. Dan kita lihat di sini akhirnya saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dicobai. Dikatakan di sana, ya mereka itu lebih baik ya dan kelihatan lebih segar daripada semua, ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian berbagai-bagai hikmat ya. Ayat yang ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka apa? Dibawalah mereka ke pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19 baca bersama. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja
dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Wow enggak? Saudara nangkep dengan apa yang kita baca ini? Jangan duduk di gereja tapi otaknya di luar ya. Abis ini makan apa ya? Ini kisahnya wow banget loh. Ini bukan dongeng loh. Ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Dan didapati mereka ternyata punya hikmat dan pengertian. Mereka lebih cerdas. Berapa kali lipat? Wow, 10 kali lipat. Dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Orang-orang terpilih yang ada di Babel. Saudara, kalau kau punya hikmat Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang punya kecerdasan, hikmat yang melebihi orang lain dan dikatakan 10 kali lipat. Yang terakhir kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Kita baca semua dengan suara yang keras dan setelah ini kita sama-sama berdoa. Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Baca bersama 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ayat 12. Jikalau engkau menjadi bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Dikatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Siapa yang mau belajar hidup takut akan Tuhan? Kita semua mau belajar ya. Bagaimana hidup takut Tuhan? Jauhi dosa, bertobat, hormati Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Saya mau tanya dulu, saudara mau nggak mata Tuhan tuh tertuju kepada kita? Artinya Tuhan memperhatikan hidup kita. Ya, siapa yang mau Tuhan perhatikan hidupnya? Semua. Lalu bukan cuma itu dikatakan, dan telinganya itu tertuju kepada permohonan mereka ketika mereka meminta tolong. Dengan kata lain, Tuhan mendengar doa kita. Siapa yang mau doanya didengar Tuhan? Ya, yang tidak mau ini berarti tidak berdoa ya. Ya, kita semua mau, apapun yang kita doakan, kita pengen Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Ya, kalau kita berdoa tentunya kita rindu Tuhan mendengar. Buat apa kita berdoa kalau Tuhan tidak dengar? Saudara ngomong sama orang, orangnya nggak dengar saudara, saudara ngomong nggak? Ya nggak usah lah, orangnya aja nggak dengar kita, ngapain kita ngomong? Sebagai orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen, tentunya kita rindu waktu kita berdoa Tuhan mendengar. Nah, banyak orang berkata kepada saya, ya Bu, kenapa ya saya doa tidak didengar Tuhan? Saudara, tidak semua orang Kristen itu diperhatikan Tuhan. Tidak semua orang Kristen doanya didengar Tuhan. Saudara mau setuju atau tidak, percaya saja. Karena ayat ini berkata, ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka yang minta tolong. Selalu ketika ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada syarat yang harus kita ikuti supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan. Untuk menikmati berkat Tuhan tidak ada syarat. Saudara bangun pagi, saudara lihat matahari ada. Walaupun saudara jahat, matahari tetap terbit buat saudara. Iya Pak ya? Alkitab berkata Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Itu bukti kasih Tuhan. Dia gak pernah pilih. Bayangkan kalau ada orang selingkuh, terus dia bangun pagi, tidak ada matahari di rumahnya. Maka ketahuan kalau orang ini
jahat. Semua rumah terang tapi kok rumahnya nggak ada matahari. Jahat itu, jahat. Ya. Tapi karena Tuhan itu mengasihi semua orang, makanya Dia turunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Nggak peduli seberapa jahatnya manusia, hujan tetap turun di rumahnya. Bayangkan kalau hujan tidak turun di rumah orang jahat. Jadi orang jahat rumahnya kering, kerontang, nggak ada air sumur. Karena jahat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Sekalipun kita jahat, matahari tetap terbit, kita masih bernapas. Saudara masih bisa melakukan semua aktivitas. Bahkan mungkin gajimu tetap lancar. Itu bukti kasih Tuhan. Tetapi untuk meraih berkat dan janji Tuhan, tidak semua orang dan bukan orang sembarangan yang bisa menikmatinya. Hanya orang-orang yang mau membayar harga dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau nggak ikuti syarat, nggak bisa, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita dan Dia mendengarkan setiap teriakan kita yang minta tolong. Itu adalah satu kerinduan kita. Syaratnya baca ayat yang ke-10 mulai. 1 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, siapa di sini yang masih mencintai hidup, masih pengen hidup? Angkat tangan. Karena ada orang yang udah enggak pengen hidup, ya. Dia udah berdoa minta mati tapi enggak dikasih mati sama Tuhan. Ada saudara, orang dari Belanda, Bu Debi doakan saya, doa apa? Biar saya mati. Saya ini udah pengen mati tapi enggak bisa mati. Saya kena kanker, Bu, dan setiap hari saya kesakitan. Kalau sudah kesakitan saya enggak tahan, Bu. Berapa kali saya pengen lompat dari apartemen bunuh diri. Tapi saya tahu itu dosa. Jadi tolong doakan, Bu, supaya Tuhan angkat saja saya. Karena saya udah gak kepengen hidup. Saya kesakitan, buat apa saya hidup? Jadi bagi sebagian orang, kematian itu anugerah. Karena banyak yang pengen mati tapi gak bisa mati. Tapi saya yakin dan percaya hampir semua dari kita yang hadir hari ini masih mencintai hidup. Iya Pak ya? Atau ada yang pengen mati di sini? Biar kita doakan bareng-bareng. Nggak ada ya? Semua masih pengen hidup kan? Masih. Orang kalau datang konseling, Bu Debi masalah saya berat, Bu. Saya tuh udah nggak tahu bagaimana. Jadi ibu sudah nggak kuat, Bu. Kita doakan biar Bapak jemput ibu pulang ke rumah Bapak. Nggak mau, Bu. Oh masih pengen hidup? Masih. Ya udah, bersyukur saja. Ya. Jadi ada orang-orang yang walaupun masalahnya berat, dia masih tetap pengen hidup. Ada. Satu kali saya pelayanan di satu gereja. Ada bapak-bapak datang sama saya, Bu Debi, saya mau pengen ketemu ibu. Tolong ibu, ini penting banget, ini sangat mendesak, ibu harus doakan saya. Lalu saya temuilah bapak ini, kenapa Pak? Apa yang begitu penting sampai bapak itu memohon-mohon kepada saya? Jadi begini Bu, berapa puluh tahun yang lalu saya ikut ibadah di satu gereja. Di situ dibagikan formulir, tulis saudara mau hidup sampai umur berapa. Saya tulis di situ, saya mau hidup sampai umur 65 tahun. Terus saya sekarang umur 64 ibu. Saya bilang puji Tuhan. Setahun lagi Bapak ketemu Tuhan. Jangan lupa saya titip salam. Itu dia masalahnya Bu. Bisa nggak dibatalkan? Ya, oh ternyata masih pengen hidup. Saya tanya, Bapak kenapa pengen hidup? Nggak pengen mati aja Pak, enak loh. Enggak Bu, emang Bapak kaya? Bapak punya banyak uang, kepengen hidup? Enggak Bu, lah kenapa? Saya punya anak cacat. Semua saudaranya sudah menikah. Anak saya ini yang urus saya, istri saya sudah meninggal. Saya enggak pengen mati meninggalkan anak saya yang cacat ini. Karena enggak ada yang urus dia. Ternyata untuk menderita pun masih ada orang yang pengen hidup. Nah ayat ini berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik.
Kita semua pengen umur panjang. Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Nggak ada. Nggak ada loh ya. Semua pengen 60. Nggak juga ya. Ya. Siapa yang pengen umur panjang? Ini memang orang Semarang ini pendiam atau pemalu atau kurang respon atau bagaimana ya? Yang mau umur panjang, yang mau aja, yang nggak mau pulang. Nah ini harus begini nih kayaknya di khotbah di sini ya. Yang mau umur panjang, berapa banyak coba? Nah ini saudara, kita semua pengen umur panjang. Tapi jangan cuma umur panjang. Kita harus melihat hari-hari baik. Amin. Umur panjang tok melihat hari-hari buruk ngapain? Umur panjang sih, lihat anak cucunya bercerai, berantem, ribut, miskin, gak ada. Ya buat apa? Ya mending mati aja. Tapi kalau kita mau umur panjang dan melihat hari-hari baik, ayat ini berkata yang pertama, jaga lidahmu. Jaga perkataanmu. Karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Satu saat akan bertumbuh. Kalau saudara terlalu banyak bilang sial, ada orang itu, ih sial banget sih gua. Sial bener hidupmu. Apa-apa dikit, mati aku. Ya mati bener kau. Ya, jangan perkataan yang tidak baik, apalagi perkataan yang menentang firman Tuhan. Satu contoh kasus dalam Alkitab yaitu Sarah. Abraham itu kurang apa? Dikatakan dia itu bapak orang beriman. Lewat kehidupan Abraham, banyak orang akan diberkati. Tapi kesalahan fatal yang Abraham buat seumur hidupnya, yaitu ketika istrinya itu salah ngomong sama Abraham. Gara-gara perkataan yang salah, Kejadian pasal 16 saudara, Sarah itu berkata kepada Abraham, kan Tuhan berjanji Abraham, nanti engkau akan punya anak dari istrimu. Engkau pasti punya anak dari Sarah, dan itu adalah anak perjanjian. Ya udah harusnya percaya aja apa yang firman Tuhan katakan. Diimani aja pasti terjadi. Tapi karena keadaan, karena Sarah ini sudah mati haid, sudah menopause, dia memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perhatikan Kejadian 16 ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, namanya Hagar namanya. Berkatalah Sarah, ini perkataan Sarah ini yang menentang firman. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu apa? Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal firman Tuhan, engkau akan melahirkan anak. Karena keadaan membuat Sarah akhirnya memperkatakan sesuatu yang bukan firman. Dia menentang firman itu. Dia bilang kepada suaminya Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Yang cilakanya ayat yang berikutnya dikatakan apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Cepat juga ini Abram mendengar kalau yang begini ini. Ya, harusnya Abram ngomong apa? Ya, tengking dulu dalam nama Yesus. Kau ini sembarangan bicara loh. Tidak mungkinlah aku menghamili pembantumu Hagar itu. Tuhan berjanji kita punya anak berdua. Kan harusnya bapak orang beriman begitu toh. Amin bapak-bapak. Ya, tapi kalau bapak-bapak ini kayak kucing dikasih gereh. Lah Abram digituin. Saudara tahu Hagar itu dikatakan orang Mesir. Saudara pernah ketemu perempuan-perempuan Mesir? Kalau saudara ke Mesir, yang sudah pernah ke Mesir, ya itu saudara yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Semarang. Percayalah apa yang saya katakan. Orang Mesir itu ceweknya tinggi-tinggi, putih-putih, hidungnya mancung, bodinya, rambutnya mirip-mirip sama saya lah ya. Gak usah ketawa begitu, biasa aja. Itu cewek Mesir hidungnya mancung-mancung. Jadi yang paling jelek di Mesir, paling cantik di sini. Lah Abram sama istrinya disuruh, kamu tiduri Hagar aja, mungkin lewat dia kamu punya anak. Jadi semua orang itu ternyata punya kelemahan.
Dan bapak-bapak yaitu kelemahannya di sini. Dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Ya, baru kali ini dicatat di Alkitab bapak-bapak mendengarkan perkataan istri. Ya, biasanya bapak-bapak itu tidak mau dengar perkataan istri. Ya, tahu apa kamu? Tapi dalam hal ini langsung dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Dalam hatinya Abram, kenapa nggak dari dulu? Ampuni Tuhan. Ini nggak ada di Alkitab, saya ngomong. Saya agak menyesalnya di situ sih. Ya, saya merenung-renungkan nih Abram kok ndak lawan dulu, ndak ngomong dulu. Setidaknya ada ayatnya berkata, lalu berkatalah Abram, apa iya begitu? Jangan ya nak ya, jangan. Setidaknya kan dia bisa bilang begitu kan? Nggak bisa Yura, nggak bisa. Aku nggak bisa mencintainya, nggak bisa. Nah kok ini langsung dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Gara-gara Sarah ini salah berucap, maka malapetaka besar terjadi. Abram melahirkan Ismail. Sampai hari ini yang namanya keturunan Ishak dan Ismail ribut terus sampai sekarang. Israel itu ribut terus, nggak pernah damai. Karena ini cuma gara-gara salah ngomong. Berantem terus, perang terus, keturunan Ishak, keturunan Ismail. Sampai hari ini, ndak usah tanya kenapa, sudah tercatat. Gara-gara Abraham melakukan kesalahan itu Tuhan berfirman, mulai hari ini keturunan Ishak dan keturunan Ismail akan saling ribut terus. Cuma gara-gara salah perkataan yang kelihatannya sepele. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataan akan mendatangkan berkat, tapi juga akan mendatangkan kutuk. Dan Alkitab berkata, menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Orang tua hati-hati kalau berkata sama anak. Jangan kau kutuki anakmu terus, dasar goblok, tolol, bodoh. Ini anakmu jadi tolol benar. Ya, nasibnya jadi miskin benar. Tapi belajar memperkatakan sesuatu yang baik. Dan ayat ini dengan jelas berkata, jangan ada ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Jangan karena gak enak terpaksa kita bohong. Karena kebohongan itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nggak usah pakai pekewo. Nah ini, wong Jawa ini suka pekewo. Pekewo aku ngomongnya ngene ya. Nggak usah, iya ya, tidak tidak. Amin. Karena yang lain dari itu dari si jahat. Jangan menipu, jangan ada dusta di antara kita. Semua harus terbuka, harus transparan. Bapak-bapak, jangan sembunyikan rekeningmu dari istrimu. Amin. Ya, ada di sini yang istri tidak tahu rekening suami? Tidak usah angkat tangan, nanti kita konseling di belakang. Ada di sini yang istri nggak tahu PIN ATM suaminya? Kalau masih ada seperti ini, kau belum dibenarkan loh di dalam Tuhan. Karena kita harus hidup dalam keterbukaan. Ya, jangan sampai saya punya teman suaminya meninggal, dia nggak tahu nomor PIN ATM suaminya. Suaminya meninggal mendadak. Dia bingung mau gimana, mau ambil uang nggak tahu PIN-nya. Sampai mau penguburan apa segala macam. Nanti setelah meninggal dikubur seminggu kemudian baru di depan pegawai bank, di depan polisi, di depan pengacara baru bisa dibuka itu PIN ATM. Padahal nikahnya udah puluhan tahun. Bapak-bapak, tidak usah mukamu berubah jadi tegang begitu. Karena sepintar apapun kau simpan duit, itu istri, itu perempuan tuh pintar cari uang. Biar kau taruh di kaos kaki dia temukan juga itu. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Coba dalam hal keuangan kita terbuka. Ya, enggak usah kau sembunyi dari istrimu. Istri-istri juga jangan pakai uang tanpa seizin suami. Kita harus sama-sama introspeksi diri supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, ayo saudara.
Karena gara-gara uang ini banyak kejahatan terjadi. Gara-gara uang banyak dusta yang terjadi. Ya, tetapi ketika kita hidup transparan, ucapan berkat, ucapan yang baik, maka saya percaya yang pertama, ya, ini terjadi maka kita akan diberkati. Yang kedua, dikatakan ia harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita harus berusaha untuk menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mari hidup di dalam pertobatan. Karena tanpa pertobatan tidak mungkin engkau diberkati Tuhan. Saya selalu berkata, ingat saudara, orang yang menghormati Tuhan, mereka akan mendapat upah dari berkat Tuhan. Kalau dalam hidup ini engkau tidak menghormati Tuhan, bagaimana caranya saya nggak menghormati Tuhan, Bu? Kau Kristen, tapi kau selingkuh jalan terus. Kau Kristen, rokok jalan terus. Kau Kristen, judi jalan terus. Kau Kristen, bersinah kau jalan terus. Kau Kristen, mulutmu kotor. Kau Kristen, tapi hidupmu nggak berubah. Tidak semua orang Kristen mengalami kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, bahwa dia akan mendengarkan doamu, dia akan menjawab apapun yang kau mau, dia akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Hanya orang-orang yang mau hidup bertobat, meninggalkan yang jahat, dan hidup berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, mereka yang akan melihat. Saya nggak perlu ngomong ke saudara, kalau ini tuh jahat, mencuri tuh jahat, selingkuh tuh jahat, berbohong tuh jahat. Saya nggak perlu ngomong, karena saudara tahu semua manusia. Kita nggak usah ajarin anak-anak itu yang baik, ini yang benar. Semua manusia diberi alarm untuk tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kenapa saudara? Karena dalam diri manusia ini ada roh, itu pelita Tuhan dalam diri manusia. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi sebenarnya saudara walaupun gak baca Alkitab, saudara tahu mana jahat, mana baik. Otomatis. Karena ada hukum Tuhan dalam diri manusia. Waktu kau mau nyolong, walaupun gak pernah baca Alkitab, kau tahu gak kalau nyolong itu dosa? Tahu. Pencuri itu tahu nggak kalau dia mencuri itu dosa? Tahu. Ya, tapi hanya sebatas tahu. Dia tetap nyolong karena dia nggak mau taat pada hukum Tuhan. Kita tahu selingkuh itu dosa, tahu. Saudara tahu nonton film porno itu dosa nggak? Dosa, tapi tetap aja nonton, nggak taat. Jangan mimpi kau diberkati Tuhan. Hanya ketaatan yang akan mendatangkan berkat. Amin. Dengan jelas di sini dikatakan jauhi yang jahat, lakukan yang baik, dan harus engkau itu berdamai. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, jangan ada musuh dalam hidup ini. Siapapun, kalau kau hari ini lagi gak bicara dengan mertuamu, pulang dari sini temui mertuamu. Kalau hari ini kau tidak bicara dengan iparmu, pulang dari sini temui dia dan berdamai. Berusaha untuk mendapatkannya. Mau dia salah, mau dia bagaimanapun, jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan. Kita tidak perlu bergaul dengan dia, tidak usah. Bergaul itu artinya tiap hari ketemu baik-baik, tidak usah. Tapi kau jangan memusuhi. Cukup sampai di situ aja. Karena kalau kau punya musuh, hatimu tuh tidak damai. Orang yang gak ada damai sejahtera tidak mungkin diberkati Tuhan. Tadi lagu yang berkata, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kalau disambung, tapi dosamu jadi penghalang, yang baik kau terima dari Tuhan. Karena kebebalan hatimu, makanya kita nggak bisa lihat mujizat. Sayang lagu itu cuma dipotong sampai di situ. Ya, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang, telinganya tidak kutuli untuk mendengarkan seruanmu. Tapi yang menjadi penghalang, yang baik dalam hidupmu adalah dosamu.
dosa menjadi penghalang berkat dalam hidup kita. Jangan bermusuhan saudara. Jangan kepahitan. Saya ditipu Bu 5 miliar, relakan. Udah hilang, gak bisa kembali. Amin. Ada yang pernah ditipu orang? Uangmu dibawa lari? Berarti Tuhan lagi suruh belajar kau melepaskan pengampunan. Tidak usah kau tangisi yang hilang, karena itu tidak mungkin kembali. Tapi kita harus belajar merelakan. Sehingga satu saat kita bisa nyanyi, apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan mengasihi aku. Amin. Tapi kalau kita gak pernah lepaskan pengampunan, kita gak mungkin diberkati. Saya selama ini kalau ada orang datang, Bu saya ditipu orang, Bu uang saya dibawa lari, saya dengan lantang berkata, lepaskan pengampunan Bu. Pak, uang gampang dicari, tapi damai, sejahtera dan sukacita itu adalah sesuatu yang kekal. Susah. Satu kali saya ditipu orang 300 juta, uang saya dibawa lari. Apakah saya dengan gampang berkata, lepaskan pengampunan? Memang pendeta itu kadang-kadang bisa bicara, tapi susah melakukan. Makanya banyak pendeta kayak gajah di belangkoni. Iso khotbah, ora iso nglakoni. Ya enggak? Itu bahasanya orang sini toh. Ketika saya ditipu, marah saya. Marah. Iya, tiap pagi, siang, sore, malam saya ingat terus tuh duit di kepala saya. Makanya Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus belajar, jangan taruh uang di hati. Kalau uangmu di hati, sulit kamu melepaskan pengampunan. Tiap hari saya chatting orangnya, balikin uang saya, kapan kau ada duit, di mana kau, balikin uang saya. Emosi terus bawaannya, marah terus bawaannya, hormon kortisol naik, darah mengental, jantung berpacu cepat, bentar lagi stroke. Kalau nggak bertobat, tiap hari akhirnya saling menyalahkan dengan suami. Makanya kamu juga kenapa pakai dia? Saya waktu itu mau renov studio saudara, uangnya dibawa lari. Sampai satu kali saya rasa sudah tidak benar saya ini. Hati marah-marah terus. Akhirnya saya datang di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan terjadi ini semua? Tuhan bilang, kau kalau ada orang konseling, ngomong duitnya dibawa lari orang, ditipu, kau jawabnya apa? Saya bilang, ya saya jawab sesuai firman-Mu. Apa jawabannya? Lupakan, lepaskan pengampunan. Nah sekarang kau begitu enggak? Ya tapi kan itu orang uangnya banyak. Saya kan uangnya cuma segitu. Nah kita banyak alasan toh. Tuhan bilang taat. Lepaskan pengampunan. Tapi uang saya kan dibawa. Aku sanggup mengembalikan lebih dari yang itu. Yang hilang. Kau percaya gak bahwa aku sumber berkat? Ya percaya. Ayo sekarang kamu WA orang itu. Bilang kamu mengampuni dia. Ya enggak maulah Tuhan. Antara aku dan Tuhan saja. Enggak bisa. Akhirnya saya WA. Sebelum saya bilang saya mengampuni, saya WA. Kamu itu bertobat. Kamu kalau gak bertobat kena kutuk kau. Hidupmu gak diberkati. Saya sekalian toh. Sekalian nih ya, sebelum masuk endingnya nih. Saya pokoknya sekalian curhat colongan. Kamu kalau gak bertobat pakai uang orang kamu udah diberkati, terkutuk kau, hidupmu gini. Terakhir saya tutup. Tapi hari ini saya ditegur Tuhan. Dan saya putuskan hari ini. Saya melepaskan pengampunan buat kamu. Lalu Tuhan bilang, ketik juga di bawah. Mulai sekarang aku ndak akan tanya perihal uang itu lagi. Oh kalau itu sorry Tuhan. Maaf 300 juta lumayan buat beli kerupuk satu RT makan toh. Ndak bisa Tuhan bilang. Ndak sah kalau kamu ndak tulis itu. Nanti kamu akan terganggu terus masalah uang. Kalau kamu sudah tulis, iblis sudah tahu. Jadi kamu pasti tertuduh kalau mau tanya uang itu lagi. Saya bergumul dengan daging saya saudara. Ketaatan itu mahal. Sering kali kita ini bisa berkata kita Kristen, tapi taat melakukan firman itu sulit. Tapi akhirnya saya tulis juga, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Semuanya terserah Tuhan saja. Tuhan memberkati, saya kirim. Kita berharap kan dia telepon kita toh. Dan ngomong, aduh Bu terima kasih banget ya, tapi gini. Itu harapan kita kan. Jawabannya gini, oke, thanks. Marah enggak saudara?
Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya marah, ini orang kok gak tahu diri banget ya. Kenapa orang ini gak tahu diri banget? Tuhan, saya sudah gini, kalau perlu saya hapus lagi ini tadi chattingannya. Tapi Tuhan bilang, kau itu taat, gak usah peduli orangnya baik atau jahat. Bukan urusanmu, itu urusanku. Urusanmu ketaatan aja. Ya udah, besok setan bilang, ketik, coba tanya, siapa tahu dia masih mau cicil. Itu setan, saudara. Saya mau ketik, saya baca chattingan yang kemarin, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Saya nggak jadi ketik. Oh memang Tuhan itu luar biasa loh kalau bekerja. Jadi saya tahan terus diri saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya lepaskan pengampunan lagi, dalam nama Yesus. Tuhan jagai hati saya. Tiba-tiba saudara, ada orang WA, Bu, saya berterima kasih lewat channel ibu saya diberkati. Saya dijamah Tuhan, saya bertobat, saya nangis di kamar saya, Bu. Ibu tolong ya, ibu harus tetap syuting karena itu sangat memberkati. Jadi ibu studionya harus bagus. Saya balas, oh iya, ini memang kami lagi memperbesar studio, semua sudah sesuai dengan apa, doakan. Dia bilang, Bu, berapa pengeluaran untuk studio? Saya enggak balas. Saya bilang dalam hati saya, pengeluaran kami untuk renov aja 800 juta diminta tukangnya. Saya enggak balas. Besok dia WA lagi, Bu, tolong, kemarin kan saya tanya, ibu renovasi studio berapa? Saya enggak jawab. Saya bilang sama suami, ini orang nanya-nanya, emang kalau saya bilang 800 juta dia mau kasih? Ini lagi pandemi lagi. 3 kali akhirnya dia bilang, Bu, tolong ya Bu, saya disuruh Tuhan. Kalau ibu nggak mau ngomong, ibu foto aja proposal yang ke tukang. Tukangnya minta berapa hitungannya, ibu foto aja. Suami saya bilang, cuma disuruh foto aja lah. Tapi kita nggak usah berharap sama manusia dikirim atau nggak dikirim, ya wes dia yang minta. Saya foto saudara 800 juta. Saya kirim dengan tersenyum. Lihat kau. Ya. Saya kirim itu gambar. Dia balas minta nomor rekening, Bu. Dia transfer 1 M. Kok nggak wow ya? Wow nggak? Yang pasti bukan orang Semarang. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Saudara, loh, saya tuh kaget. Tuhan bilang, waktu kau taat, tidak ada yang bisa menghalangi firmanku bekerja. Kenapa seringkali kita nggak bisa lihat mujizat? Karena kekerasan hatimu, karena dosamu, karena pelanggaranmu menghalangi berkat Tuhan. Nggak sampai di situ. Saya waktu itu bilang ke suami saya, udah boleh kali kita beli mobil satu lagi supaya kalau kamu pergi saya pelayanan nggak naik Grab. Saya bisa nyetir sendiri. Kita beli mobil satu, oke. Kita tawar mobil yang 350 juta. Udah DP 10 juta lagi inden nunggu mobilnya datang. Tiba-tiba orang WA saya, Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Doa. Ibu ndak kenal saya mau minta maaf ya Ibu ya, jangan tersinggung. Saya pikir apa ini orang jangan tersinggung, kenapa? Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil, jangan tersinggung ya Bu. Wih luar biasa ya. Coba kalau ada jemaat gitu ya. Jangan tersinggung Bu. Banyak yang ini, Shalom Ibu jangan tersinggung ya. Boleh nggak saya pinjam uang? Nah, itu banyak. Banyak begitu. Ya akeh ngono kuwi akeh. Tapi ini enggak, saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Saya bilang, kok Bapak tahu? Saya memang lagi DP mobil, ya udah Ibu enggak usah bayar, saya yang bayar. 300 juta lebih saudara, uang saya enggak keluar. Tuhan bilang, kalau kau taat, apa yang bisa menghalangi berkatku? Dan ini orang-orang yang saya enggak kenal. Yang satu di luar kota, yang satu di mana, saya enggak tahu mereka itu siapa. Saya enggak kenal sebelumnya orang ini siapa. Jangan bilang kan karena ibu hamba Tuhan, ibu YouTuber. Banyak hamba Tuhan, banyak YouTuber. Tidak semua mendapatkan perkenanan seperti ini. Kenapa saudara? Karena ketaatan, amin. Dan ayat tadi berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan kepada teriakan mereka minta tolong. Jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kau bermusuhan dengan orang, berdamai, usahakanlah perdamaian. Sakit Bu, sakit memang iya. Tapi kau bisa melakukan firman kalau kau mau taat sama Tuhan, amin. Orang Kristen itu minta mujizat, orang Kristen minta berkat, orang Kristen minta pertolongan. Tapi ketika firman Tuhan suruh tunduk, tidak mau. Itu amin. Ya. Ketika disuruh tunduk mengampuni, tidak mau.
terlalu sakit Bu. Ya memang sakit, namanya juga pengampunan, ndak ada yang enak. Ya, sakit saya merelakan, memang sakit merelakan uang saudara dibawa lari orang dan orangnya senang-senang kita lihat di IG makan-makan. Sakit hati enggak? Saya pilih untuk tidak melihatnya lagi daripada saya sakit hati. Bener nggak? Kadang-kadang begitu loh, orang utang ya, yang sini menderita dia seneng-seneng. Ya makanya jangan saudara, kita belajar hari-hari ini. Ayo kalau sudah terlanjur jangan saling menyalahkan. Kau ribut berantem rumah tanggamu semakin jauh berkat Tuhan. Hari ini ambil satu komitmen, aku mau Tuhan taat, relakan yang hilang. Ya biarkan Tuhan bekerja. Dia bekerja lebih dari yang kita bayangkan. Saya hilangnya 300 juta, dapat gantinya berapa? 1,3. Berapa kali lipat itu saudara? Saya nggak perlu minta-minta, saya nggak perlu ngomong. Tapi memang ketaatan itu tidak gampang saudara. Ya kita harus mengalahkan daging. Termasuk ketika engkau punya uang, lalu Tuhan mencobai. Lalu Tuhan menguji. Saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dapat suara Tuhan, saya disuruh beli mobil untuk pendeta. Tuhan kasih tahu mobilnya itu yang sama kayak wakil gembalanya. Ini saya cek di dealer harganya 425 juta. Saya tengking dalam nama Yesus, setan. Setan yang bicara ini, setan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Kenapa juga Tuhan suruh saya? Tuhan ngomong, mau taat? Kamu itu hanya bendaharaku, kamu itu hanya hambaku. Semua berkat yang kau terima itu berasal dariku. Dan kau harus bisa dipercaya. Beliin. Saya simpan suara itu berhari-hari, berbulan-bulan. Saya tengking terus. Semakin tidak damai saya. Saya baru mengerti Rasul Paulus bilang, sesungguhnya kami ini adalah tawanan roh. Kalau kita menjadi tawanan roh itu tidak enak saudara. Akhirnya saya bilang ini, oke Tuhan, saya mau tanya ke suami saya. Karena firman-Mu berkata, istri tunduk kepada suami. Kalau suami saya bilang jangan, berarti ini bukan dari Tuhan. Karena suami saya ini agak perhitungan, bukan pelit, perhitungan. Pelit enggak boleh ya, perhitungan boleh. Kalau saya menabur agak banyak, dia udah ngomong, nabur tuh enggak usah terlalu banyak begitu loh. Kalau saya bilang Tuhan yang suruh, oh yowes kalau Tuhan yang suruh. Ya udah, saya belajar. Waktu saya ngomong ke suami saya, dia diem 1000 bahasa. Saya bilang, aku ini dapat suara Tuhan. Apa? Tuhan suruh kita beliin mobil Pak Pendeta itu, yang harganya sekian-sekian. Dia diem gak ngomong. Terus saya bilang, kamu tuh loh ngomong, saya ini minta peneguhan dari kamu loh ini. Dia jawab saudara, dengan suara agak bergetar. Kamu tahu gak apa? Aku disuruh Tuhan udah dari 6 bulan lalu. Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata saudara. Saya bilang ternyata karena kau tuli, makanya Tuhan harus bicara sama saya. Ya ampun Tuhan, dia bilang iya, dari Januari lalu Tuhan udah suruh aku. Lah kenapa kamu diam aja? Yo mahal lah mobil. Iya ya saudara. Jadi kami itu bersepakat, oke ya kita rela ya 425 juta. Maaf ya saudara, maaf orang Kristen banyak pakai tas mahal. Tapi menabur, kau miskin di hadapan Tuhan. Miskin, karena orang kaya di hadapan Tuhan tidak dilihat dari merek tasmu. Enggak dilihat dari rumahmu, enggak dilihat dari mobilmu. Tapi berapa besar yang kau berani dalam ketaatan mau tabur. Ketika saya berdoa selesai pandemi, saya bilang Tuhan mau bawa kemana saya ini? Saya mau buka gereja nih, karena banyak orang suruh saya buka gereja. Tapi sekali lagi, saya tidak mau melakukan yang menjadi keinginan saya, tapi biar yang menjadi keinginan Tuhan. Saya dan suami bergumul, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami? Saya cuma dapat satu ayat, Tuhan bilang, karena di akhir zaman, tuaian banyak tapi pekerja sedikit, penuai sedikit. Karena itu kamu harus persiapkan para penuai. Kamu tidak boleh buka gereja, bangun sekolah misi untuk sekolahkan anak-anak yang mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan tapi tidak mampu. Mereka harus bersekolah gratis. Saya bilang ini ada-ada aja ya Tuhan tuh ngasih visi ya. Aduh gratis itu uang dari mana?
Tapi saya taat, saya dan suami jalan, kita cari tempat di daerah Karanganyar, Solo. Tiap kali saya pelayanan ke Surabaya, naik mobil kami mampir ke sana untuk cari tanah. Saya cari di bawah gunung, karena untuk bikin sekolah Alkitab itu harus di tempat terpencil, di bawah gunung. Supaya mereka dekat dengan Tuhan. Bangun pagi lihat gunung, sebelah sana gunung, sini pohon. Kalau di kota ke mall dia. Jadi hedon nanti. Jadi saudara, kami cari daerah sana, nggak ketemu. Ada tanah yang harga cocok, izinnya susah. Ada yang harganya izinnya dapat, harganya mahal. Akhirnya satu kali saya bilang, Tuhan, aku bukan ndak taat, tapi saya sudah melangkah, tapi nggak dapat. Terserah Tuhan sekarang. Tiba-tiba saudara, waktu engkau bertindak dalam ketaatan, selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Ada orang telepon, Bu Debbie, saya dengar ibu lagi cari tanah, Bu. Iya. Untuk sekolah Alkitab misi, iya. Saya punya tanah di depan Green Valley Bandungan. Coba ibu pergi lihat, siapa tahu ibu tertarik. 4.500. Saya pergi lihat, di sana gunung, di sini gunung. Ini yang saya cari ini. Dingin lagi daerahnya. Kalau ibu cocok silakan, Bu. Tanda tangan di notaris, serahkan tanah itu, saya bangun. Pemborong datang digambar. Bu, pembangunan sekian gini-gini yang ibu minta, ini totalnya. Saya bilang, tak pikir 500 juta sampai 1 M. Hah? Sekian M? Uang dari mana? Tapi saya tiba-tiba ingat, saya bilang sama suami, gampang, kita oke. Nanti kalau sudah mulai pembangunan, kita tayangkan nomor rekening di YouTube. Setiap hari saya live streaming di YouTube. Pagi jam 5 pagi, hampir 50.000 yang nonton, malam jam 8 ya 50.000, pagi itu 75 sampai 100.000. Itu kan kalau kita tayangkan nomor rekening, jalan-jalan di layar, saudara, pembangunan sekolah misi sudah mulai berjalan, ini nomor rekeningnya, sampai yang lihat puyeng gitu ya, nomor rekening sudah QRIS tampil terus kan ya, pastilah dia nabur 100.000 kali lah 50.000 orang. Tiba-tiba ketika sudah mau pembangunan, suami saya bilang, nomor rekening yang mau ditaruh di layar mana? Kami ini dari pelayanan awal sudah berkomitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar YouTube. Karena biar Tuhan saja yang bekerja. Nggak usah taruh di situ sampai jalan-jalan gitu ya. Saudara, nomor rekening di bawah ini, silakan hubungi nomor rekening di bawah ini. Tiba-tiba ketika saya bilang taruh nomor ini aja, saya bilang sama suami, tapi saya doa dulu ya. Saya doa. Tuhan tuh ngomong begini, silakan taruh nomor rekening itu. Tapi aku ndak ikut bekerja. Kau saja yang bekerja. Mungkin kau akan dapat sesuatu yang kau mau, bahkan lebih. Tapi aku ndak ikut di dalamnya. Saya takut saudara. Saya bilang sama suami, buat apa kita bangun begitu gedung besar kalau ndak ada Tuhan ikut-ikut? Saya nggak berani. Ya udah ndak usah ya, ndak usah. Saya dapat telepon dari pemborong, Bu, kita sudah mulai minggu depan, ibu bawa uang pertama 400 juta untuk fondasi. Saya bilang sama suami, ini di tangan saya ada 150 juta. Ya udah nanti kita ke bank, kita ngambil ya untuk ke Semarang. 2 hari sebelum berangkat ada ibu-ibu telepon, Bu Debbie, saya boleh minta alamat rumah, saya ini bikin es krim. Saya mau kirim es krim buatan saya biar ibu cicipi, enak loh Bu. Iya, datanglah dia bawa es krim. Mau pulang, Bu, saya disuruh Tuhan, ini ada uang 50 juta, nggak tahu ya, pokoknya buat pelayanan lah, dikasih saudara. Jadi uang saya jadi 200 juta. Saya bilang sama suami, kurang 200, nanti besok sebelum kita berangkat kita ambil. Ada orang tiba-tiba telepon, Bu, saya dari Kanada, Bu. Saya ini udah 3 bulan disuruh Tuhan ketemu ibu, tapi saya tahu ibu tuh kemana-mana keliling terus. Ini saya pas ada di Indonesia, kita bisa ketemu nggak Bu? Nggak bisa Pak, saya besok mau ke Semarang. Ya, Bu, kita ketemu ya. Saya datang deh di dekat rumah ibu di kopi apa di mana. Pokoknya saya harus ketemu ibu. Ya udah saya kasih waktu besok Bapak, besok siang sebelum saya berangkat ke Semarang. Datang saudara. Dia bilang saya ini disuruh Tuhan sebenarnya udah dari 3 bulan lalu. Ibu tahu, tadinya saya ini bawa uang, saya mau kasih semua sama ibu, tapi karena nggak ketemu ibu. Ya saya tinggal bawa sisanya. Yang lain sudah saya pakai buat pembangunan gereja di Papua di mana. Ini tinggal sisanya ibu, 200 juta. Kok enggak wow ya? Saudara, saya tuh sampai mau nangis. Dan Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube,
kamu tidak akan melihat hal-hal seperti ini terjadi. Ini aku Tuhan yang bekerja. Saya nggak pernah ngomong, saya nggak bicara. Sekali lagi, hamba Tuhan banyak loh. Pendeta banyak, yang khotbah di YouTube banyak. Tapi yang memperoleh perkenanan Tuhan hanya orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Nggak semua. Akhirnya pembangunan mulai berjalan. Saudara tahu, Bu saya mau sumbang material, hubungi pemborong saya, minta alamat sana. Saya nggak pernah tahu orang-orangnya. Bu saya mau sumbang ini, hubungi. Bu saya mau sumbang ini. Sampai selesai. Sampai furniture, semua kasur, semua Tuhan gerakin orang-orang. Saya nggak pernah tahu. Dan Tuhan bekerja. Bahkan sampai hari ini sudah masuk angkatan kedua. Yang kemarin udah lulus 30. Ya, yang pertama kemarin tuh hampir semua gratis. Benar-benar mereka nggak mampu. Yang ini juga sebagian besar gratis, yang bayar beberapa. Saya melihat saudara, waktu Tuhan bekerja. Ayat ini dengan jelas berkata, mata Tuhan itu apa? Tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka minta tolong. Tetapi ya dikatakan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita hidup dalam dosa, engkau menjadi musuh Tuhan. Bagaimana kalau kita menjadi musuh Tuhan, hidup kita bisa diberkati? Karena wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kita bermusuhan dengan Tuhan, aduh nggak bakal menang saudara. Udah mending bertobat. Amin. Yang ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Mau ditipu berapapun, lepaskan. Daripada kau sakit hati, ya daripada kau menderita, kena banyak penyakit gara-gara sakit hati, lebih baik kita berdamai dengan Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kami menikmati segala kebaikan dan janji-janji Tuhan.